Ini adalah cerita yang tak pernah diajarkan di sekolah. Sebuah kisah yang terkubur dalam sejarah dan mungkin sengaja disembunyikan. Tahun 1945, dunia menyaksikan kehancuran terbesar dalam sejarah umat manusia. Hiroshima hancur lebur dan Albert Einstein, sang jenius di balik teori bom atom tersebut. Ia terjebak dalam penyesalan yang mendalam. Namun ini bukan tentang perang. Ada sebuah rahasia besar, rahasia yang begitu menggemparkan, hingga bisa mengguncang keyakinan umat manusia tentang Tuhan. Sebuah teori yang tak pernah dipublikasikan, sebuah pemahaman yang membuat Einstein tidak hanya takut, tetapi juga ragu akan makna dari seluruh keberadaan kita. Apa yang ditemukan Einstein di penghujung hidupnya? Mengapa ia memilih untuk tidak pernah mengungkapkannya? Apakah ini benar-benar berkaitan dengan Tuhan? Dan jika iya, apakah umat manusia siap menerima kenyataan tersebut? Albert Einstein, sang jenius yang sering disebut ateis, tapi benarkah demikian? Faktanya Einstein percaya pada Tuhan, hanya saja bukan Tuhan seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan agama. Lalu, Tuhan seperti apa yang dimaksud Einstein? Sebuah pertanyaan yang membawa kita pada titik balik terbesar dalam hidupnya. Tahun 1945, saat dunia menyaksikan kehancuran akibat bom atom yang berlandaskan teorinya sendiri, yaitu EMC kuadrat. Di tengah penyesalannya yang mendalam atas kejadian tersebut, ia menulis surat kepada fisikawan Paul Epstein. Jika Tuhan Maha Kuasa dan Maha Baik, mengapa ia membiarkan ini terjadi? Pesan ini bukan sekedar pertanyaan biasa. Ini adalah keraguan terdalam Einstein tentang hakikat Tuhan yang selama ini ia yakini. Ia bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar ada? Ataukah Tuhan hanyalah hukum alam yang dingin dan tak peduli? Bukan sosok yang menghakimi, bukan pribadi yang mendengar doa, melainkan sesuatu yang lebih besar dan lebih abstrak. Konsep ini bertentangan dengan ajaran agama tradisional. Bagi Einstein, Tuhan bukan sosok yang menciptakan dunia dengan kehendak bebas. Tuhan adalah hukum alam, sebuah kekuatan yang tak berperasaan, tetapi menyusun segalanya dengan presisi ilmiah yang sempurna. Jika benar Tuhan hanyalah hukum alam, lalu apa artinya bagi kita? Adakah tempat bagi moralitas, doa, atau kehidupan setelah mati? Einstein tidak pernah mengklaim memiliki jawabannya, tapi satu hal yang pasti, pemikirannya tentang Tuhan akan terus mengguncang keyakinan manusia. Ketika berbicara tentang Tuhan, kebanyakan orang membayangkan sosok Maha Kuasa yang mendengar doa, menghakimi, dan menentukan nasib manusia. Tapi Baruch Spinoza, filsuf abad ke-17, punya pemahaman yang jauh berbeda. Ia berpendapat bahwa Tuhan bukanlah entitas terpisah dari alam semesta, melainkan alam semesta itu sendiri. Konsep ini disebut panteisme, yang berarti Tuhan tidak memiliki kehendak personal. Ia tidak marah, tidak mengampuni, dan tidak mengintervensi kehidupan manusia. Bayangkan hukum gravitasi. Mengapa apel jatuh ke tanah? Bagi Spinoza, itu bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena Tuhan itu sendiri adalah hukum alam yang bekerja secara otomatis. Tuhan tidak memutuskan sesuatu secara subjektif, melainkan mengekspresikan dirinya dalam keteraturan dunia. Konsep ini bukan sekedar filosofi, tapi juga memiliki implikasi besar bagi cara kita memahami kehidupan, keberadaan, dan moralitas. Jika Tuhan hanyalah alam itu sendiri, lalu di mana tempat untuk doa, mukjizat yang diturunkan, dan takdir yang sudah ditetapkan? Albert Einstein percaya bahwa alam semesta memiliki keteraturan mutlak, itulah Tuhan.
ia meyakini bahwa segala sesuatu berjalan dengan hukum yang tepat dan pasti. Tapi kemudian muncul teori kuantum yang mengubah segalanya. Di tingkat subatomik, hukum alam ternyata tidak seketat yang Einstein bayangkan. Partikel tidak bergerak secara deterministik, segalanya berlangsung dengan probabilitas. Inilah yang membuat Einstein kesal, hingga ia mengeluarkan kalimat legendarisnya, "Tuhan tidak bermain dadu." Namun fisika kuantum justru membuktikan bahwa alam semesta lebih aneh dari yang kita bayangkan. Jika Tuhan adalah keteraturan, mengapa ada kerusakan? Jika alam memiliki hukum tetap, mengapa ada anomali? Sains dan agama mungkin tidak selalu bertentangan, tapi pemahaman kita tentang Tuhan jelas mengalami evolusi. Apakah kita siap menerima gagasan bahwa Tuhan bukanlah sosok yang campur tangan, melainkan sekedar ekspresi dari hukum alam? Lalu, apakah ini berarti agama keliru? Tidak sepenuhnya. Bahkan Albert Einstein yang kerap disebut anti-agama tetap mengagumi sesuatu yang ia sebut sebagai religiositas kosmik atau kekaguman terhadap misteri alam semesta. Namun, Einstein menolak dogma buta. Baginya, agama dan sains tidak boleh bertentangan, tetapi juga tidak boleh bercampur secara sembarangan. Pertanyaannya adalah, bisakah kita memadukan sains dan spiritualitas tanpa konflik? Stephen Hawking dalam teorinya menyatakan bahwa alam semesta dapat muncul secara spontan dari hukum fisika tanpa perlu pencipta. Tapi di sisi lain, ada ilmuwan yang melihat bahwa hukum alam yang terstruktur ini bisa menjadi bukti adanya sesuatu di baliknya. Apakah ini Tuhan atau hanya mekanisme kosmik tanpa kesadaran? Ada satu kisah menarik, seorang pastor yang juga fisikawan partikel. Sebagai ilmuwan, ia bekerja dengan teori kuantum dan mempelajari sifat dasar alam semesta. Sebagai seorang pastor, ia mencari makna spiritual dalam hukum-hukum alam. Baginya, ilmu tidak menghapus Tuhan, tetapi justru mengungkap cara Tuhan bekerja. Jadi, bisakah kita memadukan keduanya? Bisa saja, jika kita memahami bahwa sains menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja, sedangkan spiritualitas berusaha menjawab mengapa kita ada. Di era kecerdasan buatan dan teori multiverse, pemikiran Einstein justru semakin relevan. Jika alam semesta memiliki 11 dimensi, apakah Tuhan ada di sana? Ataukah kita perlu definisi baru tentang Tuhan? Dulu, Einstein percaya bahwa alam semesta memiliki keteraturan mutlak, tapi dengan munculnya teori multiverse, kita mulai mempertanyakan, apakah ada realitas lain di luar yang kita kenal? Jika ada, bagaimana konsep Tuhan bekerja dalam skala yang lebih besar? Apakah Tuhan hanya ada dalam satu realitas, ataukah ia adalah hukum alam yang berlaku di semua kemungkinan alam semesta? Jika kita menemukan bukti multiverse, apakah itu menguatkan atau justru mengguncang konsep ketuhanan? Sekarang, kami ingin tahu pendapat kalian. Menurutmu, mana yang paling mendekati kebenaran? Tulis jawabanmu di komentar. Apakah Tuhan adalah sosok yang mendengar doa? Ataukah ia adalah hukum alam yang bekerja tanpa kehendak? Atau mungkin kita memang tidak akan pernah bisa mengetahuinya? Einstein mengajarkan satu hal, kita boleh percaya pada Tuhan, tapi jangan pernah berhenti bertanya. Karena seperti katanya, pencarian kebenaran lebih berharga daripada kepemilikan atasnya. Dan jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana fisika kuantum bisa mengubah cara kita memahami Tuhan, nantikan episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten berikutnya.